Komisi ini apa sih, Bu? Gitu loh, Bu. Ya. Komunitas Sales Indonesia. Di sini kan. Yo, WhatsApp yo. Wadidaw kacau. Duh Gusti, jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Branch Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Huha. Hari ini kita akan menemui seorang ibu hebat lagi, pengusaha batik dan juga mantan ketua komunitas Sales Indonesia. Ikut Papi Bayu yuk. Papi yuk, Ibu Omi. Oke, selamat siang Ibu. Siang. Oke, penonton podcast Papi Bayu. Hari ini kita bersama Ibu Omi ya. Ibu Omi ini adalah mantan ketua komunitas Sales Indonesia ya, untuk Jogja ya Bu ya. Jogja, iya Mas siap. Nah ini kan kita mau ada, saya juga anggota komisi ya Bu ya. Kita kan mau ada rencana untuk ulang tahun ya Bu ya. Iya betul. Cuman kan di luar sana juga masih banyak yang belum tahu. Komisi ini apa sih Bu? Gitu loh Bu. Ya. Komunitas Sales Indonesia. Monggo Ibu. Ya. Komunitas Sales Indonesia. Ya. Siap. Komisi ya, kita disingkat komisi ya Mas Bayu. Komisi itu jadi semacam rumahnya para sales di Indonesia. Rumahnya para sales. Ya. Oke. Awal mula itu dari Pak Deddy Budiman. Pak Deddy Budiman. Beliau adalah founder dari komisi yang kemudian membangun komisi pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Wah keren nomornya ya. Angka 11 cakep ya. 11 ya. Siap. Ya, jadi awalnya di Jakarta, pusatnya di Jakarta, tapi sampai sekarang ini sudah berkembang. Ada di banyak kota di Indonesia, salah satunya di Yogyakarta. Siap. Udah daerah mana aja Bu yang ada komisi ini Bu? Dari semua pulau di Indonesia ada Mas Bayu. Dari ada. Sumatera ada, Kalimantan ada, di Jawa ada, di Bali ada, Papua juga ada. Mantap. Udah berapa provinsi itu kan ada grup-grupnya tuh? Iya. Jadi kalau yang di Sumatera di Palembang ada, di Padang ada, Riau ada, Lampung. Di Lampung juga ada. Kemudian di Kalimantan, di Balikpapan itu juga ada. Kemudian di Jawa itu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jogja. Di Bali sendiri ada. Ada. Bentar lagi jadi partai. Karena banyak banget yang bergabung ya. Kalau digabungin Bu, ya banyak bener. Semua hampir rata-rata sales kok. Ya, iya. Bu, ya. Semua kan butuh keahlian untuk menjual apapun profesinya. Siap. Sejak kapan Bu Ibu bergabung sama komisi? Kalau saya sendiri tahun 2012. Jadi setahun setelah komisi terbentuk, kemudian Jogja launching untuk di Capture Jogja sendiri dan saya bergabung saat itu. Jadi begitu nggak awal-awal sih, tapi saya ikut ikut membangun, membangun kata-katanya membesarkan komisi lah ya.
Ya, jadi saya tahun 2012, kalau Jogja sendiri kan tanggal 22 Desember 2012. Desember 2012, Ya, oke. jadi berdiri di launching Pak Deddy Budiman sendiri yang datang ke Jogja Oke. untuk di Jogja Oh, gitu. siap, siap. Jadi ada Itu sekitar, sekitar apa, Bang? ya sudah 7 tahun, 8 tahun. 8 tahun lah ya, 8 di tahun. Jogja ya Di berdiri Jogja ya. 8 tahun. Itu awalnya bergabungnya gimana, Bu? Saya, Hah. kalau saya dulu sih sebenarnya saya nggak sengaja juga sih waktu itu bergabung di sales. Jadi saya waktu itu masih kerja di satu perusahaan, jadi sales juga. Menemukan saya kan dulu waktu itu ikut milis. Dulu waktu zaman dulu kan masih ada milis gitu ya di Oke. Yahoo gitu ya, milis gitu. Kok kelihatannya udah tua gitu. Ya enggak, Bu. 2011 kok, 2012. Ya, jadi saya ikut milis, ternyata ada satu Pak Surya itu juga beliau juga pembina komisi itu memberikan informasi kalau akan diadakan HUT pertama untuk sales komisi sendiri. Oke. Ya, jadi pertama itu saya kemudian tertarik apa sih ini komisi gitu ya, kepada komunitas sales. Saya tahunya kan ya marketing dan sebagainya karena saya tergabung juga di marketing gitu kan. Kenapa ada beda gitu ya? Apakah beda gitu ya? Waktu itu saya masih cupu nggak tahu sales sama marketing beda apa enggak gitu. Nah, Semua yang sales juga ngakunya marketing gitu ya, Bu ya. Nanti kita bahas kenapa bisa kayak gitu gitu. panjang ini. Nah, saya di milis, kemudian saya kontak sama beliau menanyakan acara apa ini. Beliau langsung telepon saya gitu menjelaskan bla 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 komisi itu apa dan sebagainya. Kegiatan saat itu ada di Jakarta, komisi ulang tahun yang pertama di Jakarta. Ayo gabung gitu kan ya. Aduh, tapi saat itu saya belum bisa bergabung gitu. Makanya kemudian saya tanya, kalau di Jogja ada kok gitu. Makanya saya kemudian di Jogja belum ada. Waktu itu masih masuk ke Jawa Tengah. Jadi Jogja masih bergabung dengan Jawa Tengah. Jadi saya masuk ke grup Jawa Tengah. Nah, dan di sana kemudian ternyata ada juga banyak orang-orang yang dari Jogja. Nah, salah satunya ada yang namanya Pak Gatot, ada Pak Anton yang saat itu ya itu masuk ke Jawa Tengah. Kemudian kita kopdar pertama, kopdar, kemudian ya udah bentuk aja komisi Jogja. Untuk yang Jogja. Akhirnya dibentuklah komisi Jogja. Siap. Itu saat itu Ibu sebagai apa? Pas saat dibentuknya. Waktu itu saya hanya penggembira gitu ya, masuk gitu aja gitu. Belum terlalu infus masuk ke dalam, jadi ya saya hanya kemudian melihat kegiatan, kita ada kopdar, kemudian ada waktu itu karena training masih ada di Jakarta ya, jadi ke Jakarta mungkin sudah ada training di Jogja belum ada, karena belum terbentuk ya saya hanya kopdar gitu ya. Kopdar bertemu dengan teman-teman, sharing santai gitu aja. Kemudian di Jogja dibentuk, saat itu saya sebagai sekretaris. Ya. Oh belum, saya masih sebagai bagian untuk itu, promosi untuk sales, untuk komisi promosi masuk ke situ. Ya udah, akhirnya kita jalan sampai sekarang. Jadi ketuanya tahun Jalan sekitar 4 tahun di Jogja. berarti 2015. 2015. 4 tahun 2016 ya? 2016. Belum, ya sekitar itu, 2016 mungkin. Berapa tahun Bu jadi ketua komunitas untuk yang Jogja? Apa ya? Saya itu waktu itu di Semarang, mungkin sekitar 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 Iya. tahun. Baru pas Bu Sekar datang dijeburin lah. Iya. Sebenarnya mau masuk lah. Siap. Saya geret ya. Visi dan misi komunitas sales Indonesia ya. Kan namanya sales Bu. Apa nih Bu? Kalau visi, sebenarnya awal mula dari komisi itu kan kegundahan, kegelisahan Pak Deddy ya. Kenapa sih orang nggak bangga, nggak pede dengan profesi sales gitu ya? Kalau ditanya kamu profesinya apa, nggak jawab sales, padahal dia jualan aja ya, kerjanya jualan. Tapi menyebut sales ya, nggak pede gitu ya. Marketing eksekutif. Iya, marketing officer. Nah, gitu-gitu ya. Saya pun apa Mbak? Marketing saya gitu. Ternyata waduh, nggak bisa ini gitu kan. Makanya kemudian ada kegelisahan dari Pak Deddy Budiman, kenapa sih orang nggak pede dengan sales gitu ya. Makanya kemudian dibentuk, berkumpulan dengan beberapa orang di Jakarta, salah satunya dengan Pak Samuel. Pak Samuel ada di Komisi Jogja. Kemudian menyampaikan unek-unek beliau, ya udah deh kita bikin satu komunitas gitu ya.
kelompok gitu ya, udah khusus untuk para sales gitu. Nah visinya itu membuat bangga para sales, menjadikan kalau profesi sales itu profesi yang membanggakan. Yang membanggakan. Iya, membanggakan. Bisa jadi pegangan hidup lah ya. Iya. Bu. Karena katanya sales itu kerjaannya nggak jelas ya. Padahal kalau sebenarnya kalau ditekunin cukup jelas. Oh, sama Bu, saya juga pertama kali jadi sales begitu kok. Bapakku ngomong, Mas, kamu mau cari kerjaan tuh yang bener gitu. Sales tuh nggak bener berarti kerjaannya. Nah itu dia salah satu yang dari Pak Dedi kerjaannya nggak bener, kerjanya tukang nipu. Nah ini yang ingin kemudian dengan Pak Dedi Budiman ingin kemudian dirubah image-nya, image yang negatif, yang nggak enak gitu, jadi yang lebih positif. Siap. Dengan kan derajatnya juga ya Bu ya. Iya. Karena kan betul. ya itu tadi di depan gang itu kadang-kadang ada pengemis, Pengamen, pemulung gitu kan. Ya Sales ampun, bawahnya. disamakan gitu ya. Siap. Nah makanya kemudian ada misinya salah satunya dengan edukasi. Biar bangga, kenapa? Karena mungkin karena sales asal jualan gitu aja ya, nggak tahu ilmunya, asal jualan tabrak aja, langgar sana langgar sini, ya udah yang penting jualan laku gitu ya. Makanya ada salah satu misinya mengedukasi. Makanya kemudian kita salah satu bentuknya kita melakukan training, workshop dan sebagainya. Oh, jadi kegiatannya itu lebih banyak ke training dan workshop tadi ya Bu? Iya, salah terus satu bentuk. Apalagi Bu kegiatan yang sudah dijalankan sama komisi sampai sekarang? Kalau Jogja ya, kita sekarang fokus kalau dulu sales ya, kemudian kita merambah ke calon sales gitu ya. Makanya kemudian Pak Dedi menginisiasi untuk program Sales Award. Nah, Sales Award ini sasarannya para adik-adik SMK khususnya jurusan pemasaran bisnis daring. Nah, itu kemudian kita kasih semacam knowledge, tapi yang dikemas dalam bentuk kompetisi. Walaupun tetap nanti kalian harus jualan. Tapi itu bukan tujuan utama. Kemudian kita memberikan selain kita kemudian banyak sekali tujuannya untuk program Sales Award ini. Selain mereka bisa berani jualan, kemudian ya mereka bisa jualan yang benar seperti apa, karena kita kasih ilmunya. Tidak hanya kemudian ayo kamu jualan, tapi tidak kita beri bekali apa-apa. Tetap kita kasih training, kita kasih pengetahuan ilmunya tentang jualan. Siap. Kalau mau jadi sales yang keren, gabung sama komisi. Siap. Gitu. Nah, ini kita kan sebentar lagi mau ada acara ulang tahun ya Bu. Iya, Tadi betul. yang saya sudah sebut di awal tadi ya. 11. Ulang tahun Komunitas Sales Indonesia yang ke-9. Nah, sebenarnya yang saya tahu ya Bu ya, Jogja menjadi tuan rumah tahun ini. Iya, betul. Tanggal 11 November 2020. Iya. Terus saat pandemi gini, apa yang dilakuin sama Komisi Jogja? Iya. Ini sebenarnya surprise gitu ya, tapi bocoran sedikit-sedikit biar tambah penasaran. Iya, kalau biasanya setiap tahun kita mengadakan anniversary itu secara offline gitu ya, kita langsung gitu ya melakukan perayaan gitu ya. Hacker segala macam. Ya, itu bukan bagian dari Ulang tahun. bukan bagian dari ulang tahun, karena itu memang kegiatan rutin kita tahunan untuk para pengurus di komisi. Tapi kalau untuk perayaan sendiri di HUT komisi itu setiap tahun kita pasti mengadakan, dan itu semacam roadshow. Jadi setiap kota yang ada komisi itu pasti semacam, kalau Jogja ketiban sampur gitu ya, harus melaksanakan siapa yang ditunjuk dengan pertimbangan tertentu, kesiapan dan sebagainya, pasti kita berkeliling gitu. Jadi tidak hanya di Jakarta sebagai pusat, tapi kita pernah di Semarang, kita pernah di Bali, kita pernah di Surabaya, dan kita pernah ke Singapura, dan tahun ini sebenarnya harusnya di Jogja. Oke. Tapi ya karena pandemi, bukan kemudian kita tidak ada anniversary, jangan salah. Oke. Ya, kita tetap melakukan, hanya kemudian dikemas dalam bentuk yang berbeda, Apa itu? Tentunya lebih mengasihkan gitu ya. Jadi kita akan, karena sekarang kan baru pandemi, semuanya serba online, virtual. Nah, kita mencoba untuk melakukan itu. Jadi kita melakukan anniversary untuk yang ke-11 ini komisi. Jogja tetap sebagai tuan rumah, dalam arti semua Jogja yang mengatur dari secara konsep,
kemudian bentuk acaranya, kemudian mau seperti apa dikemas apa itu Jogja. Oke. Ya, tapi tetap dengan dukungan dari pusat. Jadi nanti bentuknya semacam kita nonton bareng gitu ya Mas Bayu di YouTube Premier gitu. Jadi kita ya YouTube nanti di situ kita akan memberikan sesuatu yang beda tentang komisi. Tapi kan komisi kan punya training gitu ya, tetap ada. Tapi itu ada sesuatu yang menarik juga. Nah itu baru kita godok, kita bahas, kemudian tanggal 11 bulan 11 2020 tunggu saja. Itu dalam bentuk typing, ada sudah rekaman atau live bener Bu? Typing ya. Typing ya? Iya, Oh, jadi karena memang mengingat sudah disusun ya? karena harus kita mengikuti protokol dan sebagainya, kita menghindari kerumunan, interaksi dengan banyak orang yang tidak memungkinkan kalau live hanya sedikit orang, makanya kita buat rekaman typing. Mantap ya, pertama kali ulang tahun komisi ya, kita nonton YouTube Premier live. Siap Ibu. Nah, dalam di ulang tahun itu rencananya siapa aja yang misalnya ya sambutannya kah atau mungkin pengisi acaranya lah Bu? Kalau pengisi acara tentu kita ada beliau-beliau yang kompeten di bidangnya untuk memberikan insight-insight kepada para sales dan masyarakat umumnya. Nanti beliau akan memberikan ya sedikit karena memang kita ada sekitar mungkin 10 orang yang ahli di bidangnya untuk memberikan semacam training gitu ya. Kemudian ada juga tokoh-tokoh pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat. Rencananya RI2 ya Bu? RI2. Asik. Aduh. Kok malah kata siapa? Kan saya kan juga panitia. Gila, keren ya kan, RI2 akan kasih sambutan, Sri Sultan rencananya juga ya Bu ya? Baru kita coba ke beliau, semoga beliau berkenan dan ada waktu seperti itu. Mantap sekali, mantap jiwa, bukan kaleng-kaleng loh komisi ini teman-teman, gabung. Oke, siap, nanti kita akan ada mungkin interview berikutnya tentang pematangan ini ya Bu ya, Iya, Mas ulang tahun ini ya. Boleh nanti mungkin atau entah Pak siapa? Pak yang Klaten Pak. Oh Pak Anton. Pak Anton atau Bu Sekar lagi kita undang lagi untuk pemaparan nanti acaranya kayak apa lagi. Iya mungkin bisa Bu Sekar karena beliau sutradara dari semua kegiatan luar ini. biasa Bu Sekar. Terakhir Ibu, pesan-pesan atau quotes untuk penonton podcast Papi Bayu. Harus ya. Harus dong. Padahal saya harus diberi pesan ini. Ya enggak lah Bu, monggo Ibu, sumonggo. Sumonggo. Ya, kalau kembali lagi ke tadi ya, yang perempuan yang berdaya gitu ya, saya lebih ke perempuan berdaya. Ya, bahwa perempuan itu bisa gitu ya. Jangan kemudian memandang diri kita rendah, diri kita kecil gitu ya. Bahwa karena stigma dia perempuan itu ya lemah gitu ya, sudah nurut aja gitu ya, apalagi yang sudah para istri, kemudian apa kata suami ya sudah gitu ya. Tapi kalau kamu bisa melakukan sesuatu hal yang sedikit saja tapi bermanfaat, lakukan gitu. Jadi ya sudah saatnya ya memang perempuan itu berdaya gitu. Siap, hidup perempuan Indonesia. Merdeka loh. Merdeka, tapi ya tidak melupakan juga kodratnya sebagai seorang itu pasti, perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri ya Bu ya. Iya, siap. Balance. Oke, teman-teman penonton podcast Papi Bayu, kalau pengen lagi lihat mentor-mentor kece kayak Ibu Omi, ya jangan lupa ya Bu ya, pencet tombol subscribe-nya di sini, ceklek gitu kan, merahnya padamkan si merah, terus pencet tombol loncengnya, lenteng-lenteng Ibu. Jumpa lagi di video-video podcast Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Terima kasih Ibu. Oh, let me up with a bright smile on.